Chapter 43 Bingfu. Bu Wanmei tersenyum di atap gedung berlantai 4, sambil melihat kemarahan pria arogan itu, dengan kedua tangan terlipat di dadanya. Patriark klan Ming, Ming Kong segera merasakan aura kekuatan pria arogan itu. Tidak hanya dia saja, tapi seluruh wilayah klan Ming juga merasakan kekuatan dari pria arogan itu. Segera Patriark klan Ming bergegas menuju ke arah sumber kekuatan pria arogan, bersama para tetua beserta seluruh prajurit klan Ming. "Di mana kamu bajingan?" teriak pria arogan itu yang mencari keberadaan Bu Wanmei di sekitarnya. Kemudian, pria arogan itu menutup matanya untuk mencari keberadaan Bu Wanmei dengan kesadarannya. Segera Bu Wanmei merentangkan tangan kanan ke depan untuk menggunakan elemen tanah dan kayu. Di bawah kaki pria arogan itu, tanah mulai bergerak. Merasakan tanah di bawah kakinya yang bergetar, pria arogan itu segera menghindari dengan melompat beberapa meter. "Sial, apa-apaan ini?" gumam pria arogan itu sambil melihat ke dalam tanah. Wush! Wush! Ribuan akar pohon segera keluar dan menyerang pria arogan itu. Pria arogan itu diserang dari berbagai penjuru. "Cih, trik murahan." Pria arogan itu meludah dan meremehkan akar-akar pohon yang menyerangnya. Boom! Boom! Dengan pukulan berenergi Ki, pria arogan itu menghancurkan akar-akar pohon dengan mudah. Ledakan demi ledakan saat pukulan itu segera mengema di kota Ming. Banyak orang yang melihat dari kejauhan, tidak ada satupun yang berani mendekati pria arogan itu. Di saat pria arogan disibukkan dengan serangan akar-akar pohon, Ming Lai, Ming Li, Ming Kuang dan ketiga pendukungnya segera bangkit dan menjauhi pria arogan itu. Boom! Boom! "Keluar kamu pengecut!" teriak pria arogan itu sambil terus-menerus meledakkan banyak akar pohon. Tempat rumah makan kini telah menjadi medan kemarahan pria arogan itu. Pria itu dengan brutal menghancurkan apapun tanpa peduli dengan lingkungan, saat akar-akar pohon terus keluar dari dalam tanah dan menyerangnya. Kemudian, Bu Wanmei mengeluarkan panah dan segera membidik sasarannya. "Triple crossbow!" gumam Bu Wanmei saat sudah mengunci targetnya. Triple crossbow adalah skill ketiga dari teknik panah bayangan, mampu menembak 3 target tanpa terlihat. Mengkonsumsi 5% energi saat digunakan. Bu Wanmei menarik tali panah, sehingga panah itu melengkung. Segera Bu Wanmei melepaskan tali panahnya. Siu! 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 Di saat pria arogan itu sibuk menghancurkan akar pohon, 3 anak panah melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi tanpa terlihat. Namun, memiliki kekuatan tingkat peri benua level 5 tidak bisa diremehkan. Segera insting memberikan sinyal mara bahaya di belakangnya. "Bangsat!" umpat pria itu sambil membalikkan badannya, tapi dia tidak melihat serangan itu. Pria itu lengah. Akar-akar pohon segera menjerat kedua kaki dan sebagian akar melilit tubuhnya. Jelep! 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 Ah! Pria arogan itu berteriak marah saat dadanya terkena anak panah, padahal dirinya sudah membuat perisai energi Ki. Boom! Pria itu meningkat aura kekuatannya agar menghancurkan akar-akar pohon yang melilit tubuhnya. Bukan namanya teknik puncak jika bisa dengan mudah dihindari. Batin Bu Wanmei yang berhasil melukai musuhnya, walau tidak berhasil membunuhnya, karena tingkat kultivasi Bu Wanmei lebih rendah dari pria itu. Sorot matanya menatap Bu Wanmei dengan tajam, niat membunuh sudah meluap-luap.
Bu Wanmei hanya tersenyum tanpa berniat melarikan diri. Bu Wanmei sengaja ingin bertempur di wilayah klan Ming, dengan tujuan ingin merusak seluruh fasilitas yang dimiliki klan Ming. Patriark klan Ming beserta bawahannya akhirnya tiba dan melihat kota Ming sudah berantakan. Peri benua. Jadi ini. Patriark klan Ming terkejut melihat seseorang yang memiliki kekuatan yang tidak seharusnya ada di benua Jiangsan, dan dia juga menduga jika orang itu adalah pendukung Ming Lai. Patriark klan Ming melihat Ming Lai bersama pendukungnya yang pakaiannya kotor dan terlihat darah yang masih segar. Lalu melihat lagi ke arah pria arogan itu dan Bu Wanmei yang berada di atap gedung berlantai 4. Ming Lai yang tahu kehadiran patriark klan Ming segera menghampiri bersama kelima pendukungnya. Patriark, jelaskan apa yang terjadi, dan siapa kedua pria itu? Tanya Ming Kong dengan nada kesal, ia tidak membalas sapaan bawahannya yang masih saudara kandung. Bajingan, kamu tidak akan bisa hidup sampai hari esok. Bentak pria arogan itu kepada Bu Wanmei. Pria itu menghentakkan kakinya dan melayang di udara, hingga ketinggian yang sejajar dengan Bu Wanmei. Jika kamu punya kemampuan, jawab Bu Wanmei dengan nada dingin, dan terlihat sedikit meremehkan musuhnya. Hahaha, walau aku tidak bisa melihat kemampuanmu, aku perkiraan kamu hanya setingkat kaisar. Bagiku kamu hanyalah semut. Ucap pria itu yang tertawa dan balik meremehkan Bu Wanmei. Biarpun semut jika menggigit seekor gajah, gajah itu juga akan kesakitan. Balas Bu Wanmei yang mengejek musuhnya. Hahaha, ya. Apa yang kamu katakan itu benar. Jika semut itu punya kemampuan. Balas pria arogan itu yang tidak mau kalah omongan. Jelas punya kemampuan, jika tidak, lihat dirimu. Pria arogan itu langsung sadar, bahwa dirinya memang sudah terluka walau tidak membahayakan dirinya. Dia menjadi malu dan semakin marah. Sebelum aku membunuhmu, ingat namaku baik-baik. Aku adalah Bing Fu, kata pria itu yang bernama Bing Fu. Zela Pepe. Bing Fu langsung menghilang dan muncul di belakang Bu Wanmei, dengan kepalan tangan yang akan memukul kepala Bu Wanmei. Zela Pepe. Tetapi Bu Wanmei juga menghilang saat kepalan tangan Bing Fu akan mengenainya. Bu Wanmei muncul lagi dengan sejauh 50 meter dari Bing Fu. Sialan, cepat sekali dia. Umpat Bing Fu yang terkejut jika Bu Wanmei memiliki kecepatan yang sama seperti dirinya, padahal Bu Wanmei menggunakan teknik teleportasinya. Dengan segera, Bing Fu membalikkan badannya dan langsung menyerang Bu Wanmei dengan pukulan berenergi. Wush! Boom! Ledakan hebat memekikkan telinga dan menciptakan kepulan asap yang tebal di tempat Bu Wanmei berada. Tiba-tiba Bu Wanmei muncul di belakang pelayan wanita yang bekerja di rumah makan, dan membekap mulutnya agar tidak bersuara. Pergi sejauh mungkin dari wilayah Ming. Bisik Bu Wanmei di telinga pelayan wanita itu, sambil memberikan kantung emas yang berjumlah 100.000 keping emas di tangannya. Terima kasih, Tuan. Jawab pelayan itu dengan suara lirih. Pergi cepat, klan Ming akan hancur. Perintah Bu Wanmei kepada pelayan wanita itu, setelah membungkuk pelayan wanita itu segera berlari sangat cepat. Kemudian Bu Wanmei menghilang lagi dan muncul di belakang Bing Fu yang masih mencari keberadaan musuhnya. Sialan! Bing Fu kaget dan langsung memutar tubuhnya dengan kaki terangkat untuk menendang musuh yang menyelinap di belakang.
Bang! Tendangan dan pukulan berbenturan dan menciptakan suara ledakan teredam. Chapter 44 Earthcore Flame beraksi. 1. Patriark klan Ming sangat marah setelah mendengar penjelasan Ming Lai. Dia tidak berharap jika Ming Lai memelihara macan di rumahnya. Lihat kebodohanmu dengan mencari dukungan yang bukan dari benua Jiangsan. Lihat, hancur semua kota kita. Bentak Patriark klan Ming, yang tidak menyangka niat Ming Lai yang berambisi menjadi Patriark klan akhirnya membuat kota Ming hancur. Ming Lai hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena dia juga tidak pernah berharap jika Bing Fu begitu arogan. Padahal saat ada ketua Bing, Bing Fu terlihat sopan dan pendiam. Cepat, segera redam emosinya, agar tidak berdampak buruk bagi wilayah klan Ming. Perintah Ming Kong kepada adik kandungnya. Boom! Di tempat Bu Wan Mei dan Bing Fu, mereka berdua terus saling menyerang. Sedangkan Bu Wan Mei terus-menerus berteleportasi saat Bing Fu menyerangnya, dan terus muncul lagi di belakang Bing Fu. Bajingan! Berhenti kamu yang selalu menyelinap. Bentak Bing Fu yang kesal, karena tidak berhasil memberikan pukulan telak. Nafas Bing Fu terengah-engah, karena pukulan berenergi selalu gagal mengenai sasaran dan membuat dia kelelahan. Idiot, jelas-jelas aku kalah dalam hal basis kultivasi, bagaimana mungkin aku akan diam saja saat diserang? Balas Bu Wan Mei dengan seringai yang jijik mendengar ucapan Bing Fu. Tuan muda, tolong hentikan, jika ini berlanjut kota Ming akan benar-benar hancur. Pinta Ming Lai kepada Bing Fu, dia segera terbang mendekati Bing Fu di saat mereka berdua belum saling menyerang lagi. Apa? Jika aku belum membunuh dia, aku tidak akan berhenti membuat kerusakan. Bentak Bing Fu yang sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Tuan muda, serahkan dia pada kami, biarkan kami yang menangkapnya. Pinta Ming Lai dengan menahan kebenciannya pada sikap Bing Fu. Tangkap dia cepat. Ingat, jangan bunuh dia, karena aku ingin menyiksanya terlebih dahulu sebelum membunuh semut itu. Titah Bing Fu dengan nada tinggi. Saudaraku, tolong bantu aku menangkap orang itu, aku janji tidak akan mencalonkan lagi menjadi patriark baru. Pinta Ming Lai kepada Ming Kong melalui komunikasi telepatinya. Pikir Ming Lai, setelah berurusan dengan Bu Wan Mei, dia akan pergi menuju benua Sihai dan tidak berniat lagi menjadi patriark klan Ming. Ming Lai sudah memutuskan untuk memulai lembaran baru di benua Sihai. Dengan dukungan dari ketua Bing, dia pasti lebih sukses ketimbang di benua Jiangsan. Baik, ingat jangan ingkari ucapanmu. Jawab Ming Kong yang menyetujui keinginan adiknya. Ming Kong sangat senang dengan keputusan Ming Lai yang mengundurkan diri mencalonkan sebagai patriark berikutnya. Patriark klan Ming selalu berganti setiap 100 tahun sekali, melalui pemilihan suara dukungan terbanyak, selain mengukur basis kultivasi bagi calon pemimpin klan. Ming Kong sendiri memiliki basis kultivasi tingkat kaisar level 1, hanya dia yang memiliki basis tingkat kaisar di klan Ming, sisanya hanya setingkat raja. Segera Ming Kong memerintahkan semua bawahannya untuk menangkap Bu Wan Mei. Seluruh kekuatan klan Ming setingkat raja langsung terbang dan mengepung Bu Wan Mei. Total yang mengepung Bu Wan Mei setingkat raja berjumlah 7 orang. Ketujuh orang itu adalah para seluruh tetua klan Ming. Ming Kong berdiri berjajar bersama Ming Lai. Jajaran ini sangat kuat di benua Jiangsan, sedangkan Ming Li,
Ming Kuang beserta prajurit di bawah tingkat raja juga mengepung Bu Wanmei dari bawah. Ming Li, Ming Kuang dan bawahannya sengaja tidak menggunakan artefak pedang terbang, karena menggunakan itu memperlambat serangan mereka, dan juga mempengaruhi ruang gerak para pemimpin klan. Sedangkan Bing Fu terbang lebih tinggi daripada 7 tetua, Ming Lai dan patriark klan Ming. Dia sengaja membatasi ruang gerak Bu Wanmei agar tidak mudah berteleportasi. Hahaha. Ming Lai, lama kita tidak berjumpa, apa kamu sudah melupakan aku? Bu Wanmei tertawa dan berbicara dengan nada serak yang sengaja disamarkan. Ming Lai yang berhadapan dengan Bu Wanmei yang berjarak sekitar 10 meter. Ming Lai mengerutkan keningnya sembari mengingat sosok pria bertudung ini, tetapi dia merasa tidak mengenalinya. Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal dirimu. Jawab Ming Lai sembari waspada akan serangan Bu Wanmei yang tiba-tiba. Tidak penting kamu ingat atau tidak. Tapi perbuatanmu membunuh keluargaku, tidak pernah aku lupakan sampai kapanpun sebelum aku membalaskan dendam ini. Ujar Bu Wanmei yang tidak lagi menyembunyikan tujuan menuju wilayah klan Ming. Sebelum Bu Wanmei mengeluarkan basis kultivasinya, Earthcore Flame buru-buru berbicara. Tuan, biarkan aku mengambil ahli tubuhmu, agar identitas Tuan tidak diketahui siapapun. Pinta Earthcore Flame. Baiklah, hancurkan semua wilayah klan Ming. Aku tidak ingin menumbuhkan iblis hati di masa depan jika klan Ming masih berdiri. Jawab Bu Wanmei dengan telepatinya. Segera Earthcore Flame mengambil alih tubuh Bu Wanmei. Setelah Earthcore Flame mengambil ahli tubuh Bu Wanmei, ia sangat kegirangan, sebab tubuh Bu Wanmei benar-benar istimewa. Tetapi Earthcore Flame tidak ada niatan untuk menguasai tubuh tuannya, sebab dia tidak mungkin mampu mengalahkan kekuatan jiwa tuannya. Sejujurnya, Earthcore Flame mengambil ahli tubuh tuannya, dikarenakan lawannya yang sangat banyak, apalagi ada Bing Fu yang selalu membatasi ruang gerak Bu Wanmei. Walaupun Bu Wanmei memiliki kekuatan Saint level 6 normal, jika melawan 7 orang kekuatan setingkat raja dan 1 orang tingkat kaisar, dia juga akan kesulitan melawan mereka. Tetapi berbeda dengan Bu Wanmei meningkatkan kekuatannya pada tingkat peri benua, dengan kekuatan itu, Bu Wanmei masih dengan mudah mampu mengalahkan mereka semua. Namun, jika Bu Wanmei menggunakan kekuatan peri benua, sama saja akan mengungkapkan identitas Bu Wanmei yang sebenarnya, dan itu akan menimbulkan masalah di masa depan. Mendengar ucapan Bu Wanmei, Ming Kong beserta 7 tetua melihat ke arah Ming Lai, mereka ingin tahu apa yang dikatakan Bu Wanmei itu benar. Ming Lai berusaha mengingat seluruh korban yang pernah dia bunuh di masa lalu, membunuh keluargamu. Yang mana? Di wilayah klan Ming ini, mati di tanganku sudah banyak, dan aku tidak mengingatnya lagi. Jawab Ming Lai yang tidak tahu keluarga yang mana telah dia bunuh. Tidak masalah, kamu ingat atau tidak. Hari ini dan seterusnya klan Ming akan hancur. Tiba-tiba suara Bu Wanmei berubah. Suaranya kini lebih mendominasi, tegas dan berwibawa. Perubahan Bu Wanmei dirasakan oleh semua orang, auranya secara mengejutkan semakin kuat dan energi menindas membuat tubuh mereka tertekan. Bing Fu juga merasakan perubahan itu, dan dirinya semakin waspada dengan mengeluarkan senjatanya. Jaga ucapanmu. Ini adalah wilayah kerajaan Han, jika kamu ingin menghancurkan klan Ming, sama saja menjadi musuh kerajaan Han.
Ancam patriark klan Ming yang marah dengan ucapan Bu Wan Mei. Boom. Boom. Semua orang dari klan Ming mengeluarkan basis kultivasinya saat mereka marah dengan ancaman Bu Wan Mei. Ada sebab ada akibat, nyawa dibalas dengan nyawa. Kata Earthcore Flame yang ikut merasakan kesedihan tuannya 11 tahun lalu. Boom. Author. Terima kasih saya ucapkan untuk semua sahabat saya yang telah membaca karya ini. Mohon bantuannya jika ada typo maupun kata